warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan resum semua materi asas-asas manajemen yang diberikan oleh dosen pengajar saya, yaitu Ibu Riau Sujarwani, di mana presentasi ini merupakan tugas dari UAS Asas-Asas Manajemen Institusi Raja Haji Tanjung Pinang semester ganjil atau semester 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tia Salbieta Yulia Drianti Fitri dengan NIM 211020044 dari Prodi Ilmu Pemerintahan kelas reguler. Baiklah, saya akan memulai presentasi yang pertama. Yang pertama itu ada pengertian manajemen dan juga fungsi manajemen. Apa sih pengertian manajemen? Manajemen sama memiliki arti to manage ataupun control, yaitu mengendalikan, menangani, mengurus, dan juga mengelola. Manajemen itu merupakan kata benda yang memiliki arti, yang pertama ada pengelolaan, pengendalian, dan penanganan, yang kedua ada perlakuan secara terampil, dan yang ketiga ada gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Apa aja sih fungsi manajemen? Manajemen itu memiliki fungsi organik dan juga fungsi pelengkap. Dan fungsi-fungsi organik ini mutlak untuk dijalankan oleh manajemen. Bila tidak mampu atau tidak dilaksanakan, maka lambat atau cepat organisasi tersebut akan mati. Adapun menurut beberapa ahli dari fungsi-fungsi organik manajemen. Yang pertama menurut Henry Fayol itu ada planning, organizing, commanding, dan juga controlling. Yang kedua menurut Luther M. Gulick yaitu planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan juga budgeting. Yang ketiga ada menurut John D. Millett yaitu directing dan juga facilitating. Yang keempat ada menurut Harold Kuhns and Cyril O'Donnell yaitu planning, organizing, staffing, directing, dan juga controlling. Yang kelima itu ada menurut George R. Terry yaitu ada planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Yang keenam menurut John F. Mee itu ada planning, organizing, motivating, dan juga controlling. Dan yang ketujuh itu ada menurut Sondang P. Siagian. Menurut Sondang itu ada planning, organizing, motivating, controlling, dan juga evaluating. Dan yang terakhir itu ada menurut Louis A. Allen. Menurut Louis itu ada leading, planning, organizing, dan juga controlling. Yang kedua itu merupakan fungsi-fungsi pelengkap. Bagaimana sih fungsi-fungsi pelengkap itu? Fungsi pelengkap ini dia tidak mutlak. Ya sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha pencapaian tujuan dengan efisien, ekonomis, serta efektif. Contohnya seperti budaya organisasi, tata ruang kantor, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada perkembangan generasi manajemen. Manajemen itu mengalami perkembangan melalui 5 generasi. Yang pertama itu ada generasi jungle management atau by doing, yaitu maksudnya adalah mengerjakan sendiri segala sesuatu atau prinsipnya seperti doing things by ourselves. Yang kedua itu ada manajemen by direction. Tokoh pelopornya merupakan Frederick Winslow Taylor, yaitu maksudnya adalah mengerjakan sesuatu melalui orang lain atau prinsipnya sama seperti doing things through by the other people. Generasi ketiga yaitu manajemen by targeting atau by objective. Tokoh pelopornya itu ada Peter F. Drucker, yaitu menggunakan target kuantitatif dan mengutamakan nilai produktivitas. Yang keempat itu ada generasi value creative management. Tokoh pelopornya merupakan Brian L. Joyner, yaitu menggunakan target kualitatif, kepuasan pelanggan ataupun pekerja, sama dengan prinsip win-win approach. Dan yang terakhir itu ada generasi knowledge and human networking management. Tokoh pelopornya merupakan Charles M. Savage, yaitu menggunakan keunggulan perorangan dalam kerjasama atau jaringan. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip manajemen. Apa aja sih prinsip-prinsip manajemen? Yang pertama ada division of work, yang kedua ada authority and responsibility, yang ketiga ada discipline, yang keempat ada unity of command, yang keempat ada unity of direction, yang keenam ada subordination of individual interest to general interest, yang ketujuh ada remuneration of personnel, yang ke-8 ada centralization, yang ke-9 ada scalar chain, yang ke-10 ada order, 11 equity, 12 stability of turnover of personnel, yang ke-13 initiative, dan yang terakhir ada spirit the corps. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja sih unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari 6M, yaitu ada main, money, machine, methods, materials, and market.
Apa sih yang dimaksud dengan man? Man itu maksudnya adalah manusia, di mana unsur ini sangat menentukan dalam untuk membuat tujuan, melakukan proses kegiatan, dan juga titik pusat dari manajemen atau central point. Yang kedua ada money, yaitu dalam bahasa Indonesianya uang. Sangat penting unsur uang ini sebagai alat tukar dan juga alat ukur nilai suatu usaha. Yang ketiga ada machines, yaitu alat-alat, di mana unsur ini sebagai alat bantu kerja dan juga mempermudah dalam mencapai tujuan serta penggunaannya bergantung pada manusia. Yang keempat ada methods, yaitu metode ataupun cara kerja, di mana cara kerja yang baik tentu akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Yang kelima ada materials, yaitu bahan ataupun perlengkapan. Manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material tersebut, yaitu bahan atau perlengkapan. Yang keenam ada market, yaitu pasar. Unsur ini sangat penting untuk memasarkan barang hasil produksi dan penting untuk dikuasai. Selanjutnya kita akan membahas teori manajemen. Teori manajemen terbagi menjadi 3. Yang pertama ada scientific management, yang kedua ada human relation, yang ketiga ada behavior science. Yang pertama kita akan membahas scientific management, yaitu teori insentif pada tahun 1903, di mana tokoh pelopornya itu ada Taylor, Vail, Gulick, dan juga Urich. Teori ini fokus pada produktivitas dan juga memudahkan pekerjaan. Perlu mengembangkan metode kerja serta standar kerja, di mana muncul time and motion sesuai dengan studi prinsip-prinsip kerja. Setiap orang dalam organisasi harus diberi perlengkapan kerja yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil kerja berkualitas. Yang kedua itu ada human relation, yaitu teori hubungan manusia pada tahun 1930. Tokoh pelopornya adalah Follett, Nayo, dan juga Rutlisberger, di mana teori ini merupakan sanggahan dari teori finansial, yaitu di mana untuk meningkatkan produktivitas kerja harus ada hubungan yang dinamis serta harmonis antara sesama manusia dan juga karyawannya. Yang terakhir ada itu behavior science, yaitu teori perilaku pada tahun 1950. Tokoh pelopornya adalah Chester E. Barnard dan juga Herbert Simon. Teori ini merupakan gabungan dari teori insentif dan juga teori hubungan manusia, di mana fokus dari teori ini adalah perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal untuk meningkatkan produktivitas organisasi, meningkatkan produktivitas individu, serta memberikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi perencanaan. Sebelum lebih lanjut nih, pada tahu nggak sih arti perencanaan itu apa? Perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Nah, adapun fungsi-fungsi perencanaan, yang pertama itu ada interpretasi, yaitu dapat menjelaskan, menguraikan, menjabarkan kebijakan umum atau general policy dari bentuk kerjasama, yaitu manajemen. Yang kedua ada forecasting, yaitu dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada koordinasi sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat ada ekonomis, yaitu mengandung prinsip ekonomis ataupun hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima ada pedoman, di mana perencanaan ini menjadi pedoman atau patokan serta pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam ada kepastian, yaitu menentukan di muka hal-hal yang akan dikerjakan, kemudian secara pasti, yaitu tidak coba-coba. Dan yang ketujuh itu ada preventive control, yaitu alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan juga pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya, maupun fasilitas manajemen. Oke, sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip perencanaan. Apa aja sih prinsip-prinsip perencanaan? Yang pertama itu ada contribution, yaitu membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua ada primary activity, yaitu kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga ada pervasivitas, yaitu mencakupi seluruh kegiatan manajemen, menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat ada alternatif, yaitu maksudnya ada pilihan, seperti bahannya, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima itu ada efisiensi, yaitu nilai efisiensi itu seperti penghematan dan juga kerapian. Yang keenam ada limiting factor, seperti faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, serta tidak bertele-tele. Yang ketujuh ada fleksibilitas, yaitu mudah disempurnakan ataupun diperbaiki dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang suka mengalami perubahan. Dan yang terakhir itu ada strategis, yaitu punya siasat atau strategi agar diterima oleh atasan maupun masyarakat serta anggota untuk dilaksanakan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke macam-macam perencanaan. Apa aja sih macam-macam dari perencanaan itu? Dia terbagi dari aspek pengguna
penggunaan, proses, jangka waktu, wilayah atau tempat pelaksanaan, materi atau objek, serta segi umum dan khususnya. Yang pertama kita akan membahas dari penggunaannya. Macam-macam perencanaan dari aspek penggunaannya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada single use plans, di mana itu untuk sekali pakai, dan yang kedua ada repeat plan atau standing plan, yaitu berulang atau tetap. Nah, yang kedua itu ada dari aspek proses. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada policy planning, yang kedua ada program planning, dan yang terakhir ada operational planning. Yang ketiga dari aspek jangka waktu. Dari aspek jangka waktu ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu ada long range planning, yaitu dari 5 sampai 25 tahun, itu yang paling lama. Yang kedua ada intermediate planning, yaitu 1 sampai 5 tahun, yaitu di tengah-tengah. Jadi ya kita perencanaan itu dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun, itu termasuk intermediate planning. Dan yang terakhir itu ada short range planning. Short range planning ini dia di bawah 1 tahun. Jadi kita membuat perencanaan yang akan kita capai dalam waktu kurang lebih dari setahun. Yang keempat itu ada dari aspek wilayah ataupun tempat pelaksanaan. Dibagi menjadi tiga, yaitu ada rural planning, city planning, dan juga regional planning, serta national planning. Dan yang kelima itu ada materi atau objek. Dibagi menjadi 5 macam, itu ada personal planning, financial planning, industrial planning, educational planning, dan juga socio-economic planning. Dan yang terakhir dari aspek segi umum dan khusus, yaitu ada general plan, rencana umum, yang kedua ada special plan, rencana khusus, yang ketiga ada overall planning, perencanaan pola kerja umum, dan yang terakhir ada network planning, yaitu perencanaan jaringan kerja. Nah, apa aja sih sumber-sumber perencanaan? Sumber perencanaan itu dapat bersumber dari kebijakan pucuk pimpinan, serta hasil pengawasan, tentu juga kebutuhan masa depan, penemuan-penemuan baru, prakarsa dari dalam, serta prakarsa dari luar. Nah, siapa saja sih pembuat perencanaan? Pembuat perencanaan itu ada perorangan, yaitu seperti tenaga staf, yang kedua ada unit staf, yaitu bagian perencanaan, yang ketiga itu ada panitia, yaitu badan perencanaan, yang terakhir itu kontraktor, yaitu konsultan dari perencanaan tersebut. Nah, bagaimana sih langkah-langkah pokok dalam perencanaan? Yang pertama, kamu harus menentukan masalah, tugas, tujuan, dan kebutuhan secara jelas. Dan yang kedua itu kamu harus mencari informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Yang ketiga, mengobservasi, meneliti, menganalisis, dan mengklasifikasi informasi yang sudah terkumpul. Yang keempat itu ada melaksanakan metode perencanaan yang telah dibuat dengan menetapkan pelaksanaan rencana atau perencanaan. Yang kelima itu menetapkan planning alternatif. Yang keenam itu ada memilih dan memeriksa rencana yang diajukan. Yang ketujuh ada membuat sintesis, yaitu metode atau alternatif dari penyelesaian perencanaan tersebut. Yang kedelapan itu ada mengatur urutan dan waktu rencana secara terperinci. Dan yang terakhir itu ada mengadakan evaluasi atau penilaian. Nah, bagaimana sih perencanaan yang baik itu? Perencanaan yang baik itu yang pertama kamu harus mengetahui sifat, ciri, dan juga prinsip dari rencana yang baik. Jadi kamu harus mengikuti segala macam kayak langkah-langkah tadi. Terus itu termasuk dalam perencanaan apa? Yang kedua, memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab, yaitu 5W1H. Harus sesuai dengan aturan 5W1H. Dan yang terakhir itu adalah memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah, yaitu scientific techniques of problem solving. Nah, kita udah masuk nih ke pengorganisasian atau organizing. Menurut James D. Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas hakikat organisasi, unsur organisasi, dan juga fungsi organisasi. Hakikat organisasi itu sebagai alat manajemen, organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu ada organisasi sebagai wadah dan juga ada organisasi sebagai proses. Yang dimaksud sebagai wadah ini adalah menunjukkan relatif statis, yaitu tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua ada organisasi sebagai proses, yaitu dinamis, di mana interaksi antara orang-orang di dalam organisasi, baik organisasi formal maupun informal. Apa-apa aja sih unsur-unsur dari organisasi? Unsur organisasi itu yang pertama ada kelompok orang, yang kedua ada kerjasama, tentu dalam organisasi kalian harus bekerjasama antara satu orang dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah tujuan bersama. Dalam organisasi kita harus mencapai atau menyepakati tujuan yang akan kita
capai bersama. Dan yang terakhir, apa sih fungsi organisasi? Fungsi organisasi itu yang pertama, mengatur kerja dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja. Yang ketiga, ada mencegah kesimpang siuran kerja. Dan yang terakhir adalah menentukan pedoman-pedoman kerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip dari organisasi. Apa aja sih prinsip-prinsip dari organisasi? Yang pertama, menetapkan tujuan, yaitu the objective dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Yang kedua adalah kesatuan arah atau unity of direction. Sama sih kayak yang tadi. Yang ketiga ada kesatuan perintah, yaitu unity of command. Yang keempat ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang, yaitu delegation of authority. Yang kelima ada pembagian tugas, distribution of work, pembagian kerja, homogeneous assignment. Yang terakhir ada departementasi, yaitu divisionisasi. Yang keenam adalah struktur organisasi harus disusun sederhana mungkin. Yang ketujuh adalah pola dasar organisasi harus relatif permanen. Yang kedelapan adanya jaminan jabatan atau security of tenure. Yang kesembilan adalah balas jasa yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan. 10 adalah penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya, yaitu the right man in the right place on the right time. Yang ke-11 adalah batas kemampuan pengawasan atau span of control ataupun jenjang bertangga, yaitu hierarchy. Yang terakhir adalah koordinasi, yaitu antara kualitas dan kuantitas, antara waktu, penentuan, determinasi, arah dalam tindakan kerja. Nah, ada apa aja sih bentuk-bentuk organisasi? Organisasi itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama adalah lini atau garis, yaitu line organization. Yang kedua ada organisasi staff atau staff organization. Yang ketiga ada organisasi lini atau garis dan staff, yaitu line and staff organization. Dan yang terakhir ada organisasi tipe panitia, yaitu committee type of organization. Kita akan membahas yang pertama, yaitu lini atau garis organisasi, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kepala eksekutif atau chief eksekutif dipandang sebagai sumber wewenang tunggal, yaitu segala keputusan atau kebijakan dan tanggung jawab ada pada satu tangan, yaitu pada kepala eksekutif tadi. Dan yang kedua ada organisasi staff, yaitu adalah suatu organisasi yang mempunyai hubungan dengan pucuk pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun bantuan yang lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan, dan tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Yang ketiga ada organisasi lini atau garis dan staf, yaitu suatu bentuk organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dari tingkat yang paling atas hingga ke tingkat yang paling bawah atau dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Yang keempat ada organisasi tipe panitia, yaitu adalah suatu bentuk organisasi di mana pimpinan berbentuk kolektif terdiri atas beberapa orang. Segala keputusan diambil dalam suatu forum dan menjadi tanggung jawab bersama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi publik dan juga organisasi bisnis. Apa aja sih perbedaannya atau apa sih pengertian dari kedua organisasi tersebut? Yang pertama, organisasi publik. Organisasi publik adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang dan jasa publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di mana barang publik ini adalah barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Konsepnya itu adalah public, yaitu public of people yang berkenaan dengan masyarakat. Yang kedua, apa sih organisasi bisnis? Organisasi bisnis adalah organisasi yang kegiatan pokoknya adalah menghasilkan barang dan jasa privat untuk memperoleh keuntungan, yaitu profit. Barang privat adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Konsepnya adalah bisnis, yaitu private ataupun set apart, yang ditujukan hal-hal yang terpisah kepada masyarakat. Apa aja sih tipe-tipe produk dari organisasi publik dan organisasi bisnis? Nah, tipe produk dari organisasi publik itu yang pertama ada barang fisik seperti KTP, SIM, paspor, jalan, jembatan, dan sebagainya. Yang kedua, kalau dari segi jasa itu seperti pelayanan pajak dan lain-lain. Yang ketiga itu ada event. Yang event organisasi publik ini seperti perayaan HUT RI dan juga sebagainya. Yang keempat itu ada tempat, yaitu seperti taman kota, alun-alun, dan lain-lain. Yang terakhir ada tipe produk dari sifat, yaitu ada barang publik dan juga barang privat.
Nah, apa aja sih tipe-tipe produk organisasi bisnis? Barang fisiknya seperti smartphone, TV, laptop, motor, dan lain-lain. Kalau dari segi jasa yaitu ada salon kecantikan, tour and travel, dan lain-lain. Kalau dari segi event dia seperti siaran bola, dangdut academy, dan lain-lain. Kalau dari segi tempat itu seperti studio TV swasta, tempat wisata, dan lain-lain. Kalau dari segi sifat dia itu tetap sifatnya adalah barang privat. Nah, apa aja sih tipe-tipe organisasi? Yang pertama itu ada swasta penuh, yang kedua ada perusahaan swasta dan sebagian dipemilikan saham oleh pemerintah, yang ketiga ada kerjasama joint venture swasta dan pemerintah, yang keempat ada sarana publik yang dioperasikan swasta, yang kelima ada perusahaan swasta yang diatur pemerintah, yang keenam ada pekerjaan dengan sistem kontrak, yang ketujuh ada perusahaan publik monopoli atau tanpa kompetisi, yang kedelapan ada sarana milik publik atau masyarakat. Nah, selanjutnya, apa sih perbedaan utama dari organisasi publik dan juga organisasi bisnis? Kalau dari segi tujuan, organisasi publik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apa sih tujuan organisasi bisnis? Tujuan organisasi bisnis itu adalah untuk memperoleh keuntungan, pertumbuhan, dan juga kelangsungan hidup. Dilihat dari sifat pelayanannya, organisasi publik itu perlakuannya sama kepada seluruh warga negara. Sedangkan organisasi bisnis itu didasarkan pada potensi atau tingkat daya beli pelanggan. Bagaimana dengan wilayah kekuasaan? Organisasi publik sama dengan wilayah kekuasaan negara, sedangkan organisasi bisnis itu bisa sama atau bisa lebih kecil, lebih besar dari wilayah kekuasaan negara. Perbedaan dari segi orientasi politiknya bagaimana? Kalau organisasi publik itu dia bersifat netral, yaitu tidak memihak suatu kekuatan politik, sedangkan organisasi bisnis dia akan memihak pada kekuatan yang bisa menjamin kelancaran usahanya. Kalau dari segi cara kerjanya gimana? Kalau organisasi publik, dia lamban karena lebih menekankan pada pendekatan legalitas. Sedangkan organisasi bisnis cepat karena menggunakan pendekatan pragmatis dalam persaingan. Lingkungannya, kalau organisasi publik itu dia lebih kompleks, sedangkan organisasi bisnis dia lebih sederhana. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke cara menyusun rencana untuk meraih sukses. Kita akan menggunakan SMART goal setting, yaitu spesifik atau konkret, yang kedua ada measurable atau terukur, dan yang ketiga itu ada actionable, yaitu harus bisa dilakukan tentunya. Yang keempat ada relevan, yaitu relevan dan tujuan jangka panjang, serta yang terakhir ada time bound, yaitu tenggat waktu ataupun timeline. Dan untuk meraih sukses, kita tuh perlu membuat tujuan yang lebih kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dimana seperti kata pepatah, yaitu pencapaian besar adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang udah kita lakukan. Dan jangan lupa gunakan OKR, yaitu objektif dan juga key result, dimana jadikan tujuan besar menjadi tujuan kecil yang relevan, sehingga tujuan kecil akan mempermudah dan mendukung ketercapaian tujuan hidup secara keseluruhan. Oke, next kita akan membahas tentang penggerakan atau actuating. Menurut George R. Terry, penggerakan adalah menempatkan semua anggota kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan juga pola organisasi. Istilah penggerakan. Terdapat beberapa terminologi penggerakan dalam bahasa asing, yaitu antara lain, yang pertama ada actuating, penggerakan orang lain secara umum dari belakang. Yang kedua ada directing, yaitu penggerakan orang lain dengan memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan, di mana pimpinan terkesan jauh dari pelaksana dan berada di samping. Yang ketiga ada commanding, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan perintah atau komando dan kadang-kadang paksaan, di mana pemimpin terkesan berada di atas. Yang keempat ada motivating, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberikan instruksi, alasan, bimbingan, nasihat, dan juga koreksi, di mana pemimpin terkesan berada di tengah-tengah. Yang kelima itu ada staffing, yaitu menggerakkan orang lain dengan menempatkannya pada fungsi yang sesuai ataupun dengan memberikan jabatan tertentu. Dan yang terakhir itu ada leading, yaitu menggerakkan orang lain dengan memberi contoh dan teladan yang baik. Nah, bagaimana sih teknik-teknik menggerakan? Yang pertama, kamu harus menjelaskan tujuan kepada setiap orang yang ada dalam organisasi. Yang kedua, usahakan agar setiap orang menyadari, memahami, serta menerima baik tujuan tersebut.
Yang ketiga, jelaskan filsafat yang dianut pimpinan organisasi dalam menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang keempat adalah jelaskan kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh pimpinan organisasi dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, usahakan juga agar setiap orang mengerti apa sih struktur organisasi tersebut. Yang keenam, jelaskan peranan apa yang diharapkan oleh pimpinan organisasi untuk dijalankan oleh setiap orang. Yang ketujuh, tekankan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Yang kedelapan itu ada perlakukan setiap bawahan sebagai manusia dengan penuh pengertian. Yang kesembilan, berikan penghargaan serta pujian kepada pegawai yang cakap dan juga teguran serta bimbingan kepada orang yang kurang mampu bekerja. Dan yang terakhir, yakinkan setiap orang bahwa bekerja baik dalam organisasi, maka tujuan pribadi dari orang-orang tersebut akan tercapai semaksimal mungkin. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih kombinasi antara manajerial dan juga leadership dalam tugas kepemimpinan organisasi. Manajerial adalah mengendalikan untuk mendapatkan titik temu terbaik di antara faktor-faktor yang menentukan suatu keberhasilan, yaitu seperti kualitas, waktu, serta uang yang diharapkan organisasi, yaitu dengan berupaya untuk mendapatkan kualitas produk tertinggi dengan waktu secepat mungkin dan juga dengan biaya sehemat mungkin. Yang kedua, apa sih leadership? Leadership itu adalah memberikan tuntunan, contoh, bimbingan, dorongan sehingga orang-orang dengan senang hati bergerak mencapai suatu keberhasilan yang diharapkan organisasi. Pemimpin menggerakkan organisasi pada fungsi produksi melalui berbagai cara, di mana seperti yang pertama, penjelasan rencana produksi secara teknis dan dalam konteks visi, misi, tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan bimbingan dan pelatihan proses produksi dan juga hal-hal terkait produksi. Yang ketiga, memberikan konsultasi serta diskusi masalah yang akan dihadapi. Yang keempat itu adalah memberikan apresiasi kerja serta hasil produksi. Apa sih contoh alat kendali atau penggerak dari manajerial dan juga leadership? Kalau dari manajerial, ada pun alat kendalinya seperti standar produksi, jadwal produksi, anggaran, dan lain-lain. Kalau dari leadership, ada pun alat kendalinya itu seperti rapat atau briefing, kehadiran pimpinan, media konsultasi, wujud apresiasi, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas kebutuhan manusia. Menurut psikolog Abraham Maslow, kebutuhan manusia itu terdiri dari 5 level yang perlu dipenuhi supaya manusia hidup bahagia dan sehat secara fisik maupun psikologis. Teori ini disebut hierarchy of needs atau Maslow's pyramid of needs. Level 1 yaitu kebutuhan tubuh seperti makanan, minuman, istirahat, tempat tinggal, dan sebagainya. Level 2 yaitu kebutuhan keamanan seperti kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan finansial, di mana bisa didapatkan dengan cara mencari kerja, menabung, dan asuransi. 2 level terbawah ini disebut juga sebagai kebutuhan dasar atau basic needs. Untuk bisa lanjut ke level yang atas, kebutuhan di level bawah tentunya harus terpenuhi dulu dan juga kamu harus merasa cukup. Nah, kita akan lanjut ke level yang ketiga, yaitu kebutuhan hubungan sosial seperti cinta dan juga penerimaan dari orang lain seperti keluarga, teman, pacar, dan juga komunitas. Dan yang level 4 itu yaitu kebutuhan akan harga diri seperti apresiasi dan hormat dari orang lain. Dengan cara kamu harus menjadi juara lomba, atlet terkenal, dan juga memiliki karir yang bagus. Level 3 dan 4 ini disebut dengan psychological needs atau kebutuhan psikologis. 4 kebutuhan ini disebut juga dengan deficiency needs, yaitu kebutuhan karena adanya kekurangan. Karena kebutuhan ini didorong dengan adanya rasa tidak puas, rasa bahwa kekurangan sesuatu, ataupun rasa cemas dan rasa takut. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah aktualisasi diri atau kebutuhan untuk hidup sesuai potensi diri yang seutuhnya. Kebutuhan ini disebut dengan brain needs atau B needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi diri. Bagaimana sih cara untuk mengaplikasikan teori hierarchy of needs, yaitu menjadi fleksibel tapi juga tetap stabil atau seimbang, yaitu dengan memiliki goals yang stabil dan juga fleksibel dalam mengeksplor diri. Yang kedua, mengetahui apa kelebihan kita dan gunakan hal-hal tersebut dengan jangan takut mengambil resiko dan tantangan, serta sadari konflik internal yang akan kita miliki. Nah, kita akan membahas pengawasan controlling.
Menurut Profesor Dr. Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Apa aja sih sifat-sifat dari pengawasan? Yang pertama itu ada fact finding, yaitu menemukan fakta. Yang kedua itu ada preventif, yaitu mencegah. Yang ketiga itu ada masa sekarang. Yang keempat itu ada sebagai alat mempermudah tercapainya tujuan. Adapun efisien, dan yang keenam itu ada menemukan apa yang tidak betul dan bukan siapa yang salah. Serta yang terakhir adalah bersifat membimbing. Nah, teknik pengawasan itu seperti apa? Pada prinsipnya, terdapat dua macam teknik pengawasan, yaitu ada pengawasan langsung atau direct control. Yang kedua itu ada pengawasan tidak langsung atau indirect control. Pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, seperti dapat berbentuk inspeksi langsung, on the spot observation, dan yang terakhir ada on the spot report. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung atau indirect control, yaitu pengawasan dari jarak jauh, dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, dapat berbentuk seperti tulisan ataupun lisan. Selanjutnya, adapun metode pengawasan terbagi menjadi 3 metode. Yang pertama ada metode observasi langsung, yaitu metode pengamatan langsung oleh atasan atau pimpinan terhadap pelaksanaan kerja yang sedang dilakukan oleh pegawai atau petugas. Yang kedua ada metode statistik, yaitu pengamatan dilakukan melalui data yang disusun secara statistik dan juga grafis. Statistik disusun dari data yang sudah diolah sehingga mudah dipahami. Yang ketiga ada metode laporan. Pengawasan dilakukan setelah diketahui kesalahan atau kekeliruan dan penyalahgunaan dari laporan yang diterima. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari pengawasan. Adapun beberapa macam fungsi pengawasan yang baik, yaitu yang pertama ada mencegah penyimpangan, yang kedua ada memperbaiki kesalahan atau kelemahan, yang ketiga menindak penyalahgunaan atau penyelewengan, yang keempat adalah mendinamisasi organisasi dan kegiatan manajemen, yang kelima mempertebal rasa tanggung jawab, dan yang terakhir adalah mendidik pegawai atau pelaksana. Selanjutnya kita akan membahas proses pengawasan. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan, yaitu antara lain menetapkan dasar atau standar pengawasan, yaitu dengan menentukan apa yang harus dikerjakan ataupun yang hendak dicapai, diharapkan, dituju, dan juga dicita-citakan. Yang kedua, meneliti, memeriksa, dan menilai hasil yang dapat dicapai, yaitu meneliti apa yang sedang dilakukan dan juga apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah membandingkan hasil pelaksanaan dengan dasar atau standar yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang diharapkan, dicita-citakan sebelumnya. Yang terakhir adalah memperbaiki penyimpangan, kesalahan, dan juga kelemahan dengan tindakan koreksi, yaitu menerima hasil atau menolak hasil yang dicapai melalui tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Nah, bagaimana sih sasaran pengawasan? Sasaran pengawasan itu yang pertama, bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. Yang kedua, bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dalam rencana. Yang ketiga adalah bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, serta pengalamannya, dan bahwa usaha pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan juga sistematis. Yang keempat, bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin. Yang kelima, bahwa sistem dan juga prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana. Yang keenam itu adalah bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan juga tidak atas dasar personal likes dan juga dislikes. Dan yang ketujuh itu adalah bahwa tidak terdapat penyimpangan dan atau penyelewengan dalam penggunaan kekuasaan dan juga kedudukan maupun terutama tentang keuangan. Baiklah, sekian resume materi asas-asas manajemen semester 1 atau semester ganjil. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.